Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang suka duka pengguna motor ya, pengguna kendaraan di jalan raya, khususnya di jalanan di ibu kota ya. Ya mungkin kalau bicara suka duka, lebih banyak dukanya daripada sukanya. Kalau kita lagi jalan keluar kota, ada pemandangan, ada hal-hal baru, itu mungkin banyak sukanya. Tapi ketika kita di jalan raya ibu kota ini, mayoritas banyak dukanya. Kebetulan saya ini ada undangan tuber ya di daerah mana ya, di Bubur ya. Jadi sambil jalan saya ingin bercerita suka duka jalanan ibu kota. Ya kalau dibilang duka itu salah satunya adalah nggak sukanya ya saya. Pertama ya jelas macet ya. Ini aja panjang banget nih macetnya dari tadi di Jati Asih. Yang pertama kemacetan jelas. Yang kedua, saya paling nggak suka ketika ada pengguna yang istilah saya tuh apa ya, Spanyol atau separuh nyolong. Istilahnya ada putaran, ada belokan, ada putar balik itu yang seharusnya nggak boleh tapi dia masuki gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih, mungkin cuma sekitar semeter, 2 meter, paling panjang mungkin 3 meter ya. Kita terusin ya soal Spanyol tadi ya. Jujur saya bukan yang paling bener atau yang paling sok suci, tapi kembali lagi saya kadang suka Spanyol juga, tapi lihat-lihat waktu, lihat-lihat jam. Ketika sudah di atas jam atau paling enggak jam 12 malam, nah itu saya sedikit Spanyol ya, karena saya pikir jam-jam segitu itu lalu lintas sudah tidak padat, kita nggak ganggu jalan orang lain, kita tidak ganggu hak orang lain. Jadi saya ya kalau dibilang pernah Spanyol apa enggak, pasti jawaban saya pernah, tapi lihat waktu. Itu tadi yang bicara masalah Spanyol, separuh nyolong. Ada lagi yang saya nggak suka, yaitu yang nyolong beneran. Jadi bukan jalannya dia pakai, ibaratnya ngelawan arus. Itu bukan separuh lagi itu emang seumur hidup nyolong gitu. Jadi itu yang kadang bikin saya bahasa saya sih gedek gitu ya. Yang tidak suka berikutnya, saya nggak suka kalau lihat ada orang berkendara, apalagi motor ya, sambil mainin HP. Kadang kalau saking jengkelnya itu saya suka bilang ya, kalau mau celaka aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang gitu ya. Karena saya berpikir sejago-jagonya orang naik motor ya, semahir-mahirnya orang naik motor, ketika dia sambil pegang HP, apalagi sambil telepon, apalagi sambil WA gitu kan, pasti nggak fokus ya. Artinya fokus dia terbelah gitu. Nah, kadang itu yang membuat celaka gitu. Kembali lagi tadi saya yang bilang, kalau mau celaka sendiri aja deh, jangan ngajak-ngajak gitu ya. Itu yang ketiga yang saya nggak suka.
Yang berikutnya, yang keempat, kita lewat kota wisata aja ya, motong jalur. Nah, yang paling saya kurang suka lagi adalah ketika ada motor atau mobil belok kanan, belok kiri, muter balik gitu nggak pakai sen. Karena saya pikir motor itu diciptakan, dibuat sudah sesuai dengan kodratnya ya, sesuai dengan fungsinya. Jadi apa susahnya sih ngesen, orang udah dibuatin, udah disiapin gitu kan. Kadang suka ketika ada motor ya, apalagi mobil ya, yang belok tanpa sen, saya suka teriak gitu. Saya suka apa ya, ya boleh dibilang kesel gitu. Saya suka batin dan kadang ya suka teriak gitu. Kadang berpikir begini, bisa beli mobil bagus, bisa beli motor bagus, tapi kasihan nggak bisa beli sen, nggak bisa beli lampu sen, kan miris banget ya. Jadi apa ya, ketawa gitu suka. Kalau saya terus terang aja, saya pribadi suka ketawa gitu. Nggak tahu dari sekian ketidaksukaan saya itu apa ya, saya lebih kadang ya, saya suka gini, ini SIM-nya nembak, beli apa nemu di tong sampah ya. Tapi kembali lagi ya, saya berpikir bahwa kesemuanya itu saya lebih melihat kepada faktor mental ya. Jadi apapun peraturan dibuat, apapun sistem digunakan, kembali lagi mental. Ketika mentalnya nggak baik ya tetap aja ya, kembali lagi ada orang ngomong peraturan itu untuk dilanggar. Tapi saya rasa semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita nggak bisa mulai dari diri kita sendiri, jangankan orang lain. Jadi mungkin itu apa namanya, ke apa ya, duka saya di jalan raya di Jakarta. Dari beberapa banyak yang mungkin jelas-jelas ada, yaitu kemacetan, jelas ya. Kembali lagi, ketika kemacetan itu kita jalani dengan teratur, kita jalani sesuai peraturan, saya rasa fine-fine aja gitu, baik-baik aja. Tapi kadang kan kita sudah teratur, kita sudah baik, yang lainnya bekele gitu ya. Jadi ya nggak ada salahnya gitu ya, mencoba dari hal yang kecil gitu. Ya. Karena kalau dari yang kecil aja kita nggak bisa, kita nggak sanggup, apalagi nggak mau, wah ya udah susah itu. Sampai tahun jebot, sampai kiamat juga ya gini-gini aja gitu. Jadi kalau bicara jalanan, bicara lalu lintas, ya menurut saya benahin dulu mentalnya lah. Kalau sistem atau aplikasi atau peraturan itu bisa dibuat gitu, gampang itu dibuat, sekedar diketik, sekedar ditulis, sekedar ditandatanganin gitu. Tapi kalau mental itu kembali lagi faktor manusianya. Ini asik juga di sore-sore di apa ya, ini brand wisata ya. Brand wisata, sengaja saya lewat jalur belakang, jadi nanti keluar tinggal putar balik masuk ke legenda wisata ya. Karena kalau lewat Transyogi
atau apa akses Cibubur itu macetos gandos jam segini, apalagi itu benar-benar apa namanya kuil di jalan itu, bisa uganan bener-bener ya. Jadi saya lewat belakang, relatif kosong, relatif sepi. Kalau tadi sempat bermacet-macet di Jati Asih dan di mana tadi ya, Jati Mulia apa tadi itu Bengkulur itu macet, tapi di sini alhamdulillah tinggal keluar gerbang terbalik sampai tapi ya telat-telat dikit nggak apa-apa lah, dinikmati aja jalanan. Alhamdulillah ya, gini lah motong jalur ngesen lah, kan asik kan. Kalau 99,9% pengendara seperti itu pasti aman-aman aja, nggak ada yang sewot, nggak ada yang jengkel, apalagi emosi ya. Karena sekarang ini di jalan-jalan utama, jalan besar, jalan perkotaan itu banyak sekali orang-orang yang arogan. Ya kembali lagi itu masalah emosi ya. Yang nggak bisa dikontrol, yang nggak mau dikontrol. Kayaknya wah, kilometer saya jadi 380. Baru sekali ini motor saya ajak jalan-jalan. Kemarin sih jauh karena tugas negara ya, antar anak itu kerja. Nah, kalau sekarang ini benar-benar real jalan-jalan, mau buber sama temen sambil jalan kayak sambil ngobrol atau malah curhat ya, curhat keadaan jalan raya, curhat ketidaksukaan saya. Ya kembali lagi, kadang saya sering ketemu temen yang ngeluh gitu, wah gue ketemu, wah kena polisi begini begitu, wah reseh begini begitu. Saya sih kembali lagi sih, kalau kitanya taat, kalau kitanya nggak aneh-aneh, kalau kitanya nggak macam-macam sih nggak perlu takut sama polisi, nggak perlu takut sama rahasia ya. Karena pengalaman saya dari saya punya bisa motor ya, mungkin baru berapa ya, di usia remaja 17 tahun sampai sekarang saya umur 54, saya terkena polisi mungkin baru 3 kali yang saya ingat. Itu pun 2 di daerah, karena saya waktu itu masih SMA, 1 di Jakarta. Ya kembali lagi, kalau kita taat, kalau pakai helm ya pakai helm, kalau bawa surat-surat ya bawa surat-surat, berkendaranya pun tahu aturan, nggak ada masalah sih. Malahan saya sering kalau ada rahasia itu saya santai, saya buka helm, saya buka kaca helm, terus polisinya saya klasonin, saya bilang siap komandan gitu. Dia pak polisnya juga hormat juga. Tapi kalau belum apa-apa kita udah salah ya, namanya apa ya, namanya orang punya salah ya pasti kucing-kucingan yang akhirnya apa ya, bikin nggak tenang di jalanan. Ya kita udah keluar di jalan Transyogi ya, apa namanya, akses Cibubur, tapi macetos gandos, jadi kita harus putar balik. Padahal itu saya tinggal loncat ke sana itu, kota legenda wisata itu tinggal loncat. Cuman ini memang dari dulu memang biang macet. Nggak tahu ya, mau akses jalan dibikin sebanyak apapun, sepanjang apapun, tapi kalau
mobil dan motor diumbar gitu ya, dalam arti kata ya sami mawon gitu, tetap aja ya begini-begini aja. Ngomong balik soal map tadi, jujur saya kurang nggak percaya ya dengan map. Jadi map itu saya pakai buat patokan aja gitu. Oh, di sini patokannya ini, ya udah saya matiin, saya jalan. Karena map itu kadang suka-suka bikin bingung, suka-suka titiknya nggak beres, yang kadang-kadang membuat kita itu malah kesasar gitu. Udah bagus-bagus kita masukin, dibikinnya udah mau nyampe, nggak taunya di depan ada portal, ya kan? Atau jalanannya ditutup, atau sebetulnya bukan jalan mobil, bukan jalan apa namanya, bukan akses buat umum, tapi dipaksa untuk masuk. Ya itu kan namanya ngajarin orang untuk lagi-lagi melanggar gitu kan. Jadi ya kembali lagi saya nggak percaya sama map. Ini udah waktunya buka ini, tapi karena ini macet saya harus ngejar. Saya nanti coba cari warung dulu ya. Ini padahal saya tinggal putar balik ke sana sebetulnya, cuman ya harus putar balik. Kita sabar aja, namanya juga mau buka. Ini nggak tahu ini mobil mau kemana sebetulnya. Ngasih sen kiri tapi ragu-ragu ngambil kanan lagi. Ya itulah kebiasaan orang sering pakai map. Ya ngomong-ngomong soal map ya, saya jujur saya menggunakan map itu hanya untuk patokan ya. Saya terus terang nggak percaya 100% sama map, karena apa ya, alhamdulillah sekian puluh tahun di Jakarta saya sedikit banyak hafal jalan-jalan Jakarta, jalan-jalan tikus. Cuman jujur untuk nama jalan saya memang nggak hafal. Saya hanya hafal jalan utama kayak Gatot Subroto, Tamrin, Sudirman, ya saya tahu lah. Tapi kalau udah di jalan-jalan pinggirannya itu saya nggak hafal namanya. Tapi alhamdulillah saya tahu ini tembus mana, ini kemana ya. Ya, alhamdulillah udah muter balik, tapi itu di ujung sana merah semua. Kayaknya macet pas lagi. Ya udahlah, tapi sebentar lagi saya masuk ke kiri, dinikmati aja, kan itu harus dinikmati, dijalani, disyukuri, sambil hikmahnya adalah bisa ngajak jalan-jalan si Rocky biar dia lihat dunia luar, biar dia olahraga. Udah buka, saya lagi mau nyari warung, cuman nggak ada warung di jalan, tapi mungkin di dalam nanti ada Alfamart atau apa. Batalin aja, cuman sebenarnya sih tanggung sih, kita lagi udah mau sampai ke lokasi. Kita lagi masuk ke kiri ke kota legenda wisata. Kita cari dulu Alfamart ya buat batalin biar afdol. Jalanan patah, tapi untung speaker saya sudah saya upgrade. Ya, kita sudah dekat ke lokasi. Ini legenda wisata tempatnya. Nah, seperti itu namanya Spanyol.
taruh nyolong. Terusnya dia putar balik di depan sana. Tapi karena dia orang Spanyol, jadi dia sebenarnya taruh nyolong. Kayaknya bincang-bincang, ngomong-ngomong keluhan suka dan duka-duka saya di jalanan, saya akhiri cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata atau omongan atau ulasan saya yang tidak berkenan. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.